That's it. Please don't. Now I got better. Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan Patrick yang nampaknya sangat tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan bersama dengan Squidina. Padahal itu hanya tinggal 2 langkah saja ke panggung. Namun si Patrick sudah kelelahan untuk berjalan. Pasalnya Lawless yang sangat gembira sedang menunggu pertunjukan panggung agar segera dimulai. Patrick tak ingin lagi melanjutkan syuting lagi karena kemarin dia sudah sangat kelelahan akibat syuting terus. Hal itu pun membuat Squidina sangat frustasi karena kemarin meskipun mereka syuting, namun episodenya tentang tidur siang. Squidina berusaha memaksa Patrick agar segera melangkah ke tempat pertunjukan panggung. Hanya tinggal 2 langkah lagi. Akhirnya membuat Squidina mengatakan hal buruk kepada Patrick bahwa acara TV ini akan segera gagal karena kemalasan si Patrick. Hal itu membuat Cecil yang merupakan ayah Patrick yang mendengar perkataan itu langsung segera datang. Di sini Cecil langsung menyalakan musik aerobiknya, lalu langsung berubah memakai seragam olahraga dengan tampilan yang begitu sangat cantik dan menawan. Intinya sih dia berpakaian layaknya seorang cewek. Cecil mengatakan kepada Patrick bahwa ia akan melatih Patrick agar bersemangat kembali. Namun tetap saja nampaknya si Patrick malah bertambah malas untuk melakukan syuting. Sehingga Cecil langsung menunjukkan pertunjukan olahraga di panggung yang dilihat oleh beberapa orang. Hal itu membuat mereka semua sangat senang. Saat Cecil sedang melakukan jumping jack, secara tiba-tiba saja kursi kemalasan itu langsung melemparkannya ke atas langit-langit. Hal itu membuat Patrick semakin malas untuk berolahraga. Tak berselang lama dari itu datanglah Bunny yang menghampiri Patrick untuk mengajarkannya berolahraga. Bunny langsung mempertontonkan Patrick mengenai para tahanan yang sedang dipenjara. Bunny kemudian langsung bernyanyi tentang kelas pilatesnya di dalam penjara, yang dimana para tahanan juga sangat senang mendengar Bunny sedang bernyanyi. Para tahanan itu benar-benar sangat kompak. Mereka bermain musik mengiringi nyanyian dari Bunny. Bahkan saat itu ada salah satu tahanan napi di penjara mencoba ingin kabur, namun aksinya langsung dicegah oleh Bunny. Di sini ia menunjukkan kepada tahanan itu agar sering berolahraga, maka otot-ototnya akan semakin besar. Bunny yang tak sadar karena keasikan menyanyi, akhirnya langsung membukakan pintu bagi si napi itu hingga kabur. Tak hanya sampai di situ saja, beberapa napi lainnya juga sama-sama memanfaatkan momen tersebut, sehingga ketika Bunny sedang lengah, mereka pun langsung keluar dari penjara. Satu persatu semua napi langsung pergi dari tempat penjara itu tanpa terkecuali karena kebodohan Bunny saat bernyanyi membuat napi-napi tersebut telah kabur melarikan diri. Nah, setelah Bunny bernyanyi, dia pun celingak-celinguk melihat semua napi tidak ada di sini. Tak berselang lama dari itu muncullah seorang kakek tua yang tak setuju dengan metode kebugaran modern zaman sekarang. Dia pun langsung membawa Patrick untuk diperlihatkan betapa besar ototnya. Namun hanya beberapa saat saja karena ototnya kembali lagi menjadi peot. Oleh sebab itu si tua bangka menunjukkan alat perangkat kebugaran kuno miliknya sendiri kepada si Patrick agar dia mau mengikuti caranya untuk berolahraga. Si kakek menggunakan alat kebugaran bernama Grand Pet Star. Pertama-tama si Patrick harus menggunakan sabuk untuk menggetarkan tubuhnya. Hal itu membuat si Patrick tertawa cekikikan karena sabuk itu membuatnya geli. Setelahnya Patrick pun langsung meleleh. Alat berikutnya adalah salon pelangsing. Bukannya membuat tubuh Patrick jadi six-pack, justru tubuhnya malah hancur gak karu-karuan akibat alat pelangsing tersebut. Cara kerjanya terlalu barbar. Si kakek kemudian menyuruh Patrick agar menggunakan alat sauna pribadinya. Saat Patrick menggunakan alat sauna tersebut, membuat tubuhnya menjadi peot seperti memiliki tubuh kakek-kakek. Squidina kemudian mengatakan kepada si kakek bahwa cara berolahraga seperti itu tak akan bisa berhasil kepada si Patrick. Squidina menginginkan agar si Patrick bergerak dari tempatnya. Mendengar hal itu, si kakek pun langsung melemparkan alat dan barang-barangnya kepada si Patrick satu persatu.
sehingga dengan begitu si Patrick pun bisa berpindah tempat. Patrick pun sangat ketakutan apabila tubuhnya terkena lemparan barang-barang tersebut. Berikutnya si kakek pun mendekati si Patrick dengan membawa bola, yang dimana ternyata bola tersebut berisikan obat-obatan si kakek. Lalu obat tersebut langsung dimakan. Dan seketika itu energinya telah kembali lagi, dan akhirnya melemparkan tubuhnya ke si Patrick. Kini si Patrick benar-benar telah menyerah. Dia tak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya lagi. Si Patrick kemudian langsung beristirahat di kasur yang berada di atas. Bahkan untuk menggerakkan jarinya saja tak bisa. Apalagi saking magernya, dia tak bisa terjatuh dari tempat tidurnya. Padahal tempat tidurnya melayang. Namun tetap saja nggak bisa terjatuh. Hal itu pun membuat Squidina berpikir untuk membuat Patrick sehat dan bugar, membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Akhirnya disinilah Squidina memiliki ide yang cemerlang, bahwa dia akan mengirimkan Patrick kembali ke masa lalu dengan lemari waktu, tepatnya ke 35 juta tahun yang lalu, agar Patrick mau masuk. Squidina menggunakan alat si kakek berupa pelontar tinju agar masuk ke dalam mesin waktu. Alhasil, si Patrick pun kini berada di masa lalu, tepatnya 35 juta tahun yang lalu di gua prasejarah. Tak berselang lama dari itu datanglah Patrick pada zaman purba, pemilik gua tersebut. Di sana si dia memarahi si Patrick karena dia sangat kecewa setelah tahu si Patrick sangat jelek bermain show di TV. Dia mengatakan kepada si Patrick bahwa selama dia berada di gua tidak akan pernah berevolusi. Dia pun menunjukkan sebuah gambar tangan di gua yang tadinya kuat menjadi lembek. Hal itu kemudian membuat si Patrick sangat ketakutan. Patrick purba pun akan mengajarkan si Patrick cara berolahraga dengan cara prasejarah. Maka otot-ototnya akan tumbuh menjadi lebih besar. Ditambah kini mesin lemari waktu telah menghilang, sehingga mau tak mau si Patrick harus berlatih. Singkatnya, pertama-tama si Patrick langsung berlatih tinju, namun yang jadi samsaknya malah hidung dinosaurus. Alhasil mereka berdua pun langsung dimakan olehnya. Dari sini si Patrick mulai dilatih dengan sangat keras. Dia harus berjibaku dengan dinosaurus, bahkan tak jarang si Patrick selalu mendapatkan berbagai rintangan. Hingga paling terparah adalah si Patrick telah dikejar-kejar oleh dinosaurus. Hal itu mengakibatkan si Patrick bolak-balik mengangkat barang-barang besar, termasuk bangunan. Lalu secara tiba-tiba saja membuat tubuhnya langsung berubah menjadi berotot. Patrick yang ketakutan langsung bersembunyi di dalam gua TV show. Hal itu membuat para penonton sangat ketakutan. Dinosaurus itu kemudian langsung menjerit dan mengaung lalu pergi setelah ada Squidina di belakang panggung. Squidina yang khawatir akhirnya memanggil si Patrick agar keluar dari tempat persembunyiannya karena pertunjukan TV show telah berakhir. Tak lama dari itu si Patrick datang, namun dengan perubahan bentuk tubuh yang lebih berotot dan lebih besar lagi daripada sebelumnya. Si Patrick pun belum puas dengan pertunjukan itu karena dia harus memiliki banyak keuntungan. Akhirnya si Patrick langsung mengangkat semua bangunan itu dan langsung mengeluarkan para penonton yang tak lain adalah keluarganya sendiri dari gedung. Setelahnya si Patrick langsung menyuruh mereka semua agar berolahraga seperti dirinya hingga memiliki otot-otot lengan yang besar. Alhasil keluarganya pun langsung menurutinya. Si Patrick kemudian langsung mengangkat planetnya sendiri hingga membuat tubuhnya hancur karena seluruh tubuhnya tak kuat menahan otot-ototnya lagi. Si Patrick kemudian memberikan pelajaran yang cukup berharga untuk kita semua. Terkadang penting untuk berolahraga dan terkadang Anda hanya perlu menjadi vegetarian. Kini akibat kebesaran ototnya yang telah hancur, si Patrick hanya memiliki bagian kepalanya saja. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Bye bye. Next time, while we watch me Camino que veo. Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole, dick in the sandy cheeks, she touch her toes.
Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan acara TV di Jelisan Group, yaitu sebuah acara untuk penggemar ubur-ubur, yang dimana pembahasan mereka sedang membahas ubur-ubur bulan, ubur-ubur dongeng yang bermigrasi ke Bikini Bottom setiap 25 tahun. Di sana sudah ada 2 presenter yang sudah standby untuk mengisi acara itu. Apalagi ketika presenter pria sedang menoleh ke bawah kursi, tiba-tiba datanglah si badut bersama dengan ubur-uburnya. Tak beberapa saat kemudian terdengarlah suara SpongeBob yang jadi narasumber dalam acara itu. Saat itu 2 presenter itu mulai membicarakan jenis ubur-ubur dongeng yang bermigrasi ke Bikini Bottom. Kemudian presenter itu langsung memberikan rekaman video mengenai Kevin yang telah berhasil menangkap ubur-ubur itu. Akan tetapi di sini SpongeBob mempercayainya karena video rekaman Kevin yang telah menangkap ubur-ubur jelas-jelas rekaman palsu. Namun pernyataan dari SpongeBob tersebut justru malah ditertawakan oleh ketiga para ikan di sana. Oleh sebab itu SpongeBob pun berjanji akan bertekad untuk menangkap ubur-ubur bulan itu sendiri untuk membuktikan keberadaannya. Lalu pada saat SpongeBob bersama dengan Gary berada di rumah yang sedang menonton televisi yang membicarakan tentang ubur-ubur, dia pun segera pergi ke sebuah tempat. Singkatnya ternyata SpongeBob kini sudah berada di Jelly Spotter Clubhouse guna mencari keberadaan Kevin. Dia pun langsung menuju ke sebuah pintu yang ukurannya sangatlah panjang dan juga besar. Untungnya di sana ada tombol bel, namun dia kesetrum beberapa kali saat menekan tombol itu hingga membuat SpongeBob memunculkan tulang-tulangnya. Lalu datanglah salah satu penjaga di gedung itu yang berteriak kepada SpongeBob. Kemudian dia langsung mempersilahkan SpongeBob untuk masuk ke dalam klubnya, yang dimana SpongeBob langsung menaruh hormat kepada pemimpin Jelly Spotter Clubhouse, yang ternyata kini pemimpin barunya adalah si Patrick. Hal itu pun membuat SpongeBob sangat senang sekali bahwa sahabat terbaiknya telah menjadi seorang pemimpin di tempat itu. Si Patrick yang kikuk mengatakan kepada SpongeBob bahwa kini si Kevin telah dikeluarkan dari grupnya, sembari si Patrick nyemil jajanan dan memberitahu foto pengusiran si Kevin. Salah satu anak buahnya kemudian memberikan alamat tempat tinggal si Kevin sekarang. Si Patrick kemudian langsung mengunyah kertas itu, lalu langsung disemburkan kepada anggotanya agar diberikan kepada SpongeBob. SpongeBob kemudian mengambil kertas yang berisikan alamat itu. Dia pun seketika langsung memeluk si Patrick sebagai tanda terima kasihnya. Setelah SpongeBob pergi, Patrick meminta jajan lagi ke anggotanya. Pada malam harinya yang memperlihatkan SpongeBob yang berada di hutan untuk mencari keberadaan Kevin. Dia melihat sebuah gubuk yang sangat menyeramkan disertai dengan petir yang menggelegar. Meskipun SpongeBob ketakutan, namun dia tetap berjalan menyusuri tempat itu karena dia ingin bertemu dengan Kevin. SpongeBob kemudian langsung mendekati gubuk itu. Saat dia membuka pintu gubuk tersebut dengan sangat gemetaran kalau ada hantu gentayangan. Dia pun dibuat sangat shock. Untung gak jantungan karena ruangan itu sangat kotor. Ditambah dengan kemunculan sosok si siput yang jelek, hal itu mengakibatkan SpongeBob ketakutan dan menjerit. Gak berselang lama dari itu datanglah nenek tua yang mengagetkan SpongeBob hingga dia hampir pingsan. SpongeBob kemudian langsung menanyakan alamat Kevin. Nenek tua itu menunjukkannya bahwa sekarang Kevin tinggal di tong sampah dengan wujud yang enggak karu-karuan. SpongeBob kemudian langsung memeluknya bahwa dia senang bertemu dengan Kevin. Di sini Kevin mulai berterus terang bahwa dia sudah tidak bisa lagi menangkap ubur-ubur. Hal itu pun mengakibatkan Kevin benar-benar sangat bersedih setelah kehilangan kemampuannya. Bahkan karena tangisannya membuat seisi tong sampah itu berisikan air mata yang mengalir hingga menciptakan air mancur. SpongeBob menghiburnya bahwa dia akan membantu Kevin dalam masalahnya. Kemudian datanglah nenek tua yang langsung membuang sampah di tempatnya. SpongeBob kemudian langsung membersihkan seluruh tubuh Kevin agar lebih ganteng lagi. Dimulai dari memotong rambut-rambut yang sudah panjang, kemudian mendandaninya hingga terlihat lebih bersih. Bahkan kini Kevin terlihat seperti dulu lagi, tidak memiliki janggut dan juga jenggot. Untuk sentuhan yang terakhir, Kevin pun diberikan baju oleh SpongeBob agar penampilan yang dulu kembali lagi. Terbukti Kevin sangat senang sekali dengan stylenya yang dulu.
Kemudian pagi harinya yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan Kevin yang berada di lapangan ubur-ubur untuk melatihnya. Namun ternyata emang benar Kevin sudah nggak bisa lagi menangkap ubur-ubur, karena pada saat dia menangkapnya justru malah membuatnya disengat. SpongeBob memotivasinya agar Kevin tetap semangat. SpongeBob kemudian melatihnya menggunakan ubur-ubur kecil. Siapa tahu Kevin bisa menangkapnya. Namun sayang sekali yang ternyata si Kevin tidak bisa menangkapnya. Justru dia telah terkena sengatan lagi. SpongeBob kemudian mencoba mengambil satu ubur-ubur untuk dimasukkan ke dalam jaringnya. Terbukti metode ini benar-benar berhasil dan membuat Kevin kembali bisa menangkap ubur-ubur lagi. Lalu setelah latihan sepanjang hari bersama, malam harinya terlihat mereka berdua masih berada di lapangan ubur-ubur. Kemudian berjalan secara mengendap-endap hingga akhirnya mereka berdua ngumpat di semak-semak. Ternyata SpongeBob dan juga Kevin ingin melihat keberadaan ubur-ubur bulan yang sangat terlihat terang benderang saat bulan purnama. Hal itu membuat SpongeBob sangat senang. Namun justru Kevin pergi meninggalkan SpongeBob. Lalu SpongeBob pun langsung menyusul Kevin sembari dikejar-kejar oleh ubur-ubur bulan. SpongeBob kemudian menanyakan alasan Kevin kabur begitu saja. Apa masalahnya? Di sini Kevin mengatakan kembali bahwa dia sudah tidak tahu lagi cara menangkap ubur-ubur karena selama ini saat berada di pentas dia hanya menggunakan gen screen agar terlihat bisa menangkap ubur-ubur. SpongeBob menasehati Kevin agar dia mau menangkap ubur-ubur itu. Tujuannya agar orang-orang tahu bahwa dia adalah seorang pemburu ubur-ubur yang sejati. Oleh sebab itu di sini SpongeBob akan membantunya untuk menangkapnya. Di sinilah SpongeBob dan juga Kevin langsung segera bersembunyi di tempat sampah. Lalu ketika ubur-ubur raksasa itu muncul, mereka berdua pun langsung keluar dan menangkapnya. Namun karena ubur-ubur itu memiliki kekuatan sengatan yang lebih besar, hal itu membuat mereka berdua kesakitan hingga membuat kerusuhan di tengah-tengah kota. Lalu si Kevin gak sengaja menabrak mobil polisi yang sedang terparkir sehingga membuat alarm berbunyi. Para warga yang sedang tertidur kemudian langsung kaget keluar dari rumahnya yang melihat pemandangan SpongeBob dan Kevin yang sedang diserang oleh ubur-ubur. Lalu mereka berdua berhasil kabur terbebas dari kejaran ubur-ubur raksasa. Hal itu membuat SpongeBob dan juga Kevin benar-benar sangat kelelahan. Bahkan lutut si Kevin sudah kerasa kelelahan dan juga ngantuk akibat dikejar-kejar. Oleh sebab itu di sini SpongeBob langsung berubah menyamar menjadi keju. Terbukti ubur-ubur bulan itu datang. SpongeBob langsung mengeluarkan jaringnya sembari diikuti oleh Kevin yang akan langsung menangkapnya. Akan tetapi secara tiba-tiba saja awan telah menutupi cahaya bulan, sehingga hal itu mengakibatkan SpongeBob panik karena takut ubur-ubur itu akan lolos. Untungnya saat itu datanglah pahlawan kita, yaitu si Patrick yang langsung menurunkan celananya dengan semua anggota grupnya. Yang hal itu memang sengaja telah dilakukan agar cahaya bulan bisa dipantulkan lewat pantatnya. Terbukti semua warga di Bikini Bottom juga ikut membantu untuk menurunkan celana mereka semua, sehingga cahaya dari pantulan bulan pun semakin terang benderang berkat para bokong warga Bikini Bottom. Lalu SpongeBob langsung segera menangkapnya dan berhasil ditangkap. Kemudian diikuti oleh Kevin, namun dia sangat licik karena secara tiba-tiba saja langsung memotong tongkat ubur-ubur SpongeBob demi mendapatkan pujian dari semua orang. Sehingga akibatnya si Kevin telah kebawa oleh ubur-ubur bulan hingga membuat Kevin terjebak sampai ke bulan. Dan akhirnya si Kevin akan terjebak selama 25 tahun lamanya di sana diakibatkan karena keserakahannya. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.